Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel saya. Dan pada pagi ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab 3 dari pelajaran Seni Budaya kelas 11 SMA Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja let's get into it. Seni rupa pramodern. Jadi, simpelnya, seni rupa pramodern ini menunjukkan babakan sejarah di mana manifestasi karya seni itu hadir sebelum zaman industri, yang mana di sini kita membicarakan tentang seni rupa. So, simpelnya, yang paling simpel adalah seni rupa pramodern merupakan seni rupa yang hadir sebelum adanya zaman modern. Itu simpelnya untuk, ya, istilah kita pada umumnya lah. Nah, adapun seni rupa pramodern ini terdapat ataupun terbagi-bagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, primitivisme. Primitivisme merupakan corak karya seni rupa yang memiliki sifat bersahaja, naif, sederhana, spontan, jujur, baik dari segi penggarapan bentuk maupun pewarnaan. Yang kedua adalah naturalisme. Naturalisme adalah corak karya seni rupa yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni. Yang ketiga adalah realisme. Aliran seni rupa ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada naturalisme. So, kalau misal di bahasa game itu naturalisme itu level 1, maka realisme ini adalah level 2 ataupun level 3, yang mana lebih lanjut ataupun ya mengenai lebih dalam lagi lah daripada naturalisme itu. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah dekorativisme. Karya seni rupa dekoratif senantiasa berhubungan dengan hasrat menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Ciri-cirinya ya bersifat kegarisan, berpola, ritmis, pewarnaannya rata, dan secara umum mempunyai kecenderungan kuat untuk menghias. So, nama pun dekorativisme sudah tentunya ya tujuan utamanya untuk jadi dekor, untuk ya menghias gitu. Selain itu ada juga seni rupa modern. Jadi kalau misal seni rupa pramodern itu sebelum zaman modern atau di zaman-zaman dulu, kalau seni rupa modern ini adalah seni rupa yang ya kekinian lah atau nggak terlalu kuno istilah simpelnya gitu. Nah, untuk seni rupa modern ini terbagi menjadi beberapa aliran lagi. Yang pertama, seni pop atau pop art. Jadi budaya pop itu tumbuh dari pertemuan beberapa kecenderungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada pertengahan tahun 1950-an lah. Budaya ini ditandai dengan ketiadaan pengangguran, konsumerisme, makin meningkatnya kesejahteraan, mobilitas sosial ke atas, melonggarnya struktur kelas dalam masyarakat, berubahnya pandangan sosial dan kesejahteraan kaum muda, beserta budaya protesnya. Pengalaman dan kepekaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kalau kita ngebaca ya, kayak tadi kan saya ngebaca tuh, yang pop art doang nih, saya ngebaca istilah ataupun artinya itu apa. Ya kita nggak bakal tahu, kita nggak bakal ngerti gitu. Contoh pop art itu gimana? Karena penjelasannya kayak gitu. So untuk lebih jelas lagi, untuk lebih mengenal lebih dalam lagi pop art itu apa, di sini saya akan memberikan satu contoh karya pop art yang sudah saya buat, yang mana sudah saya presentasikan juga pada video sebelumnya. Ini dia. Nah, ini adalah contoh dari karya pop art. Ya, kalau kita lihat kayak kartunis lah, ataupun warnanya itu nyentrik gitu, bahasa simpelnya ya. Ya, mungkin gambaran umumnya seperti itulah pop art. Setelah itu, yang kedua ada seni optik ataupun optical art. Jadi, kalau kita ngebaca lagi nih, di sini kan panjang nih pengertiannya di buku yang sudah dikasih. Jadi saya akan memberikan pengertian yang berdasarkan ya apa yang saya ketahui gitu. Jadi optical art itu ialah sebuah karya seni yang dibuat, yang mana karya seni ini dapat memanipulasi mata kita. Jadi misalnya kita harus melihat satu titik. Nah, ketika kita melihat satu titik itu, secara tidak langsung kita merasakan bahwa area gambar yang lain ataupun area lukisan yang lain itu bergerak-gerak. Nah, itu contoh dari optical art. Nah, ini saya akan mencontohkan salah satu karya yang sudah saya buat juga dalam bidang ataupun dalam aliran optical art ini.
Oke, yang ketiga, kita ada seni konseptual. Kalau misal kita baca pengertiannya bakal lebih panjang lagi. So, intinya seni konseptual ini pertama kali dikembangkan oleh Edward Kienholz dan Hero Flint yang berasal dari California tahun 1960. Istilah konseptual adalah sinonim dari ideal art. Jadi itu ya itu untuk pengertiannya lah untuk teman-teman. Pengertian umumnya gimana? Kalau ini lebih detail lagi, boleh di search ataupun ya di sini kita udah banyak lah cara untuk mencari informasi bagaimana. Nah, ini untuk contoh seni konseptual. Setelah itu ada juga seni kontemporer, yang mana pada ensiklopedia The Word Art Estetika Kontemporer disebutkan bahwa estetika yang baru ini bertujuan untuk memfilsafatkan dalam pengertian anti-metafisik dan kemudian membedakannya dari estetika-estetika sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa contoh dari seni kontemporer. Setelah itu ada juga seni rupa postmodern. So, kita udah punya pramodern, seni rupa modern, yang ini adalah postmodern, yang mana seperti kita ketahui, post itu artinya setelah. Jadi, seni ini muncul setelah zaman modern. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita akan menjelaskan sedikit ya pengertiannya. Jadi, istilah postmodernisme muncul pertama kali di wilayah seni, yakni seni musik, seni rupa, fiksi, film, fotografi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, istilah postmodern juga muncul di wilayah keilmuan, yakni ilmu sosiologi, antropologi, geografi, filsafat, dan sebagainya. Peristilahan ini didefinisikan sesuai dengan konteksnya. Istilah postmodern diartikan untuk menunjukkan reaksi yang muncul dari dalam modernisme, sebuah gerakan yang menolak modernisme, yang mandek dalam birokrasi museum dan akademi, menjelaskan siklus sejarah baru yang dimulai sejak berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme, kapitalisme, dan Kristianitas, serta kebangkitan budaya non-Barat, hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah contoh ataupun pengertian-pengertian singkat yang dapat saya sampaikan mengenai bab 3 pelajaran seni budaya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila kesalahan dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum